Saya Amelia Putri, Masa Putri. Muhammad Fatih Fauzan. Di sini kami akan menayangkan sebuah video praktikum mengenai labelisasi bahan kimia dan pembuatan larutan. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video kami. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tata cara penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar. Pertama-tama, kita gunakan jas laboratorium terlebih dahulu. Pastikan bagi yang berhijab untuk dimasukkan hijabnya ke dalam jas. Kancikan seluruh bagian jas agar terlihat rapi. Jangan lupa untuk merapikan kembali jas laboratorium. Kedua, jangan lupa untuk mengenakan masker agar kita terhindar dari bau-bau dari zat-zat kimia. Yang ketiga, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan latex agar tangan kita terhindar dari percikan bahan-bahan kimia yang membuat tangan kita terasa panas. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengenakan kaos kaki yang sepanjang mata kaki agar kaki kita terhindar dari tumpahan zat-zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menggunakan sepatu pantofel agar kaki kita juga terhindar dari zat-zat kimia. Terima kasih. MSDS atau Material Safety Data Sheet adalah lembar data keselamatan bahan kimia yang berisi informasi lengkap mengenai sifat, bahaya, penanganan, penyimpanan, serta tindakan darurat jika terjadi kecelakaan terkait bahan kimia tersebut. Untuk natrium hidroksida atau NaOH, MSDS menyebutkan bahwa bahan ini bersifat sangat korosif, dapat menyebabkan iritasi parah pada kulit dan mata, serta berbahaya jika terhirup atau tertelan. Jika terkena kulit, segera cuci dengan air mengalir selama 15 menit. Jika terkena mata, bilas mata dengan air bersih sebanyak mungkin dan segera cari pertolongan medis. Saat menangani NaOH, selalu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Simpan NaOH di tempat yang kering, tertutup rapat, dan jauh dari bahan asam. Jika terjadi tumpahan, bersihkan dengan hati-hati menggunakan alat pelindung dan netralisasi dengan asam lemah yang diperlukan. Praktikum kali ini, bahan yang digunakan yaitu NaOH. Selanjutnya, ini merupakan nomor produk dari bahan kimia tersebut. Pada bagian bawah, nomor produk ini merupakan sinonimnya dari natrium hidroksida, yaitu sodium hidroksida. Pada bagian sebelah kiri, terdapat lambang peringatan, yaitu gambar korosif, yang artinya bahan ini menunjukkan bahwa bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan pada material, termasuk kulit manusia jika bersentuhan. Kemudian, ini merupakan kode produk. Pada bagian belakang, terdapat massa sebesar 500 gram. A few moments later. Ini merupakan job safety analysis, labelisasi bahan kimia dan pembuatan larutan. APD yang digunakan, sarung tangan, masker, jas laboratorium, sepatu tertutup. Untuk urutan kerja, yang pertama, memakai APD lengkap, potensi bahaya, terkena larutan korosif, upaya pengendalian, mengikuti SOP menggunakan APD lengkap. Yang kedua, menghitung kebutuhan bahan untuk membuat larutan stok NaOH 1 molar 100 ml dari 4 gram padatan NaOH. Potensi bahaya, salah takaran, upaya pengendalian, mengikuti SOP komposisi pembuatan larutan dan pengenceran. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. 1. Menyiapkan 4 gram NaOH 1 molar. 2. Menyiapkan 100 ml Aquades. 3. Menyiapkan lampu ukur 100 ml. 4. Menyiapkan gelas beker 50 ml.
5. Menyiapkan raca Ohaus. 6. Menyiapkan corong kaca. 7. Menyiapkan spatula dan pengaduk besi. 8. Menyiapkan cawan Petri. Potensi bahaya, alat yang digunakan berpotensi pecah. Upaya pengendalian, menggunakan alas kaki yang tertutup, memegang alat dengan hati-hati, mengikuti SOP penggunaan alat laboratorium dengan baik. 4. Melakukan labelisasi pada bahan larutan NaOH 1 molar 100 ml. Label yang ditulis dengan nama bahan dan konsentrasinya, dan tanggal pembuatan. Potensi bahaya, label rusak dan botol pecah sehingga nama bahan kimia tidak terlihat jelas. Upaya pengendalian, melakukan pembuatan label dengan benar, misal di-print dan disimpan di suhu ruang yang tidak lembab. Membuat larutan NaOH 1 molar 100 ml. Diketahui volumenya 100 ml, molaritasnya yaitu 1. Ditanya massa atau gramnya. Untuk menjawab masanya yaitu menggunakan rumus M sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume. Molaritasnya 1, MR-nya 40, dan volumenya 100. Jadi 1 sama dengan GR per 40 dikali 1000 per 100. 1 sama dengan GR per 40 dikali 10. GR-nya 40 per 10 dikali 1 sama dengan 4 gram. Jadi, massa untuk membuat larutan NaOH 1 molar 100 ml membutuhkan padatan NaOH sebanyak 4 gram. Cawan Petri berfungsi sebagai wadah untuk menampung bahan kimia, kultur mikroorganisme atau pengamatan percobaan. Gelas beker berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan, mencampur, atau memanaskan bahan kimia. Spatula dan pengaduk kaca. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia padat, pengaduk kaca berfungsi untuk mengaduk campuran larutan. Corong berfungsi untuk memasukkan larutan ke dalam botol atau wadah sempit agar tidak tumpah. Labu ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan secara tepat dan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan secara kurang akurat. Raca Ohaus berfungsi untuk menimbang massa bahan kimia dengan ketelitian tinggi. Aquades berfungsi sebagai pelarut murni dalam pembuatan larutan atau untuk membilas peralatan laboratorium. Yang pertama, lakukan kalibrasi raca Ohaus terlebih dahulu, lalu menimbang bahan kimia yang akan digunakan sebanyak 4 gram. Selanjutnya, memasukkan Aquades ke dalam labu ukur sebanyak 50 ml. Selanjutnya, melarutkan atau mereaksikan bahan kimia dengan Aquades di dalam gelas beker dan diaduk hingga benar-benar larut. Selanjutnya, memasukkan larutan ke dalam labu ukur. Setelah larutan dimasukkan, goyang-goyangkan supaya homogen. Lalu masukkan larutan yang sudah homogen ke dalam botol UC 1000. Langkah yang terakhir yaitu pemberian labelisasi pada wadah yang digunakan dengan menuliskan nama larutan, ukuran larutan, dan tanggal pembuatan larutan. Kemudian pastikan botol atau wadah ditutup dengan rapat.